ini semakin memanas, semakin larut-larut kasus perselingkuhan kalian dan kakak, tiba-tiba datang ujuk-ujuk seorang ayah biologis dari CA, yaitu Revelino. Menurut abang sendiri gimana sebagai praktis hukum melihat? Ya, mengaku anak biologis ya dari LM harus dipertanggungjawabkan. Jangan juga dijadikan satu momen yang dimana sekarang lagi marak diperbincangkan atau lagi seru-serunya nih untuk bisa saling melapor. Jadi kalau memang ini benar, buktikan. Nah, buktikan dan alat buktinya sudah cukup kuat. Kalau memang itu benar kan tentunya ini salah satu pembuktian yang jelas membebaskan RK dari tuduhan yang sangat keji, ya gitu. Nah ini juga ini salah satu langkah yang paling baik kepada orang yang mengaku sebagai anak ataupun sebagai anaknya atau sebagai ayah daripada biologis. Nah ini kan juga jelas kalau memang ini dia mengaku anaknya, itu adalah anaknya ataupun ayah biologis. Di sini di tahun 2021 sampai 2025 ini ada perjalanan peristiwa yang adanya peristiwa komunikasi lewat WhatsApp kah, pertemuan kah, di masa-masa dia hamil pun itu eh, ini ada yang namanya komunikasi dua arah yang artinya menyatakan bahwa benar itu adalah anaknya eh, inisial R ini yang sekarang ini mengaku bahwa dia adalah anak ayah daripada ayah biologisnya. Nah, tapi ini seperti kalian bagi netizen atau yang lain, kenapa tiba-tiba mengaku dari yang dari tahun 2021 mengaku ada angin apa ada bisa dibilang suruhan dari pihak RK atau apa gitu bang? Ya, segala sesuatu kemungkinan itu pasti ada ya. Mungkin ini salah satu momentum yang paling baik untuk bisa masuk di dalam ranah lagi perseteruan. Tapi balik lagi semua itu harus didasarkan bukti. Jangan sampai juga ini dijadikan bumerang ataupun backfire ya terhadap orang yang mengaku-ngaku tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Itu juga bahaya juga. Tapi kalau dia yakin bahwa itu adalah anaknya, ya tentunya ini dibuktikan dan yang terpenting adalah membersihkan namanya RK dari tuduhan-tuduhan yang selama ini menjadi perbincangan bahkan juga viral sampai ke mancanegara mungkin ya. Nah ini kan juga cara membersihkannya dengan pembuktian tadi. Ya langkah-langkahnya RK udah cukup bagus ya, cukup baik. Artinya harus dilakukan proses hukumnya. Kalau memang segala sesuatunya berkembang, terus akhirnya menyesatkan, tentunya ini hal yang tidak sehat ya. Tentunya keluarganya juga ini mengalami satu apa apa ya semacam pukulan ataupun cobaan yang sangat amat berat ya karena jujur RK ini adalah seorang yang sosok yang dinilai ya sayang kepada keluarganya, sayang kepada istrinya kan kita lihat seperti itu. Nah balik lagi bahwa adanya hal-hal seperti ini terus menyangkut mengenai anak tentunya ini menyangkut juga mengenai hak asuhnya. Ini kan yang jadi perbincangan ini kan hak asuhnya. Dia meminta hak asuhnya pertanggungjawabannya. Lagi-lagi kalau memang ini kok ada yang mengaku-ngaku, tandanya seorang LM ini kok bisa ya sama si mengaku dengan RK juga dengan yang mengaku dengan ayah biologisnya. Perlu dipahami dan dianalisa apakah seorang yang seperti dengan notabene-nya sesuai dengan apa adanya ini layak untuk bisa mempertanggungjawabkan atau meminta pertanggungjawaban kepada orang-orang yang sekarang ini lagi berseteru ini gitu loh. Berseteru dalam arti
uh, memberikan validasi bahwa dia tuh bener nggak anaknya. Yang satu merasa dia bukan anaknya, yang satu merasa itu anaknya, kan gitu. Saat list LM klarifikasi langsung dari pihak Kafilino klarifikasi juga dari pengacara bilang itu membantah semua kan kalau pertemuan LM dan anak ternyata di bulan Mei 2021 sedangkan LM bertemu Pak RK itu di Oktober ya sekitaran 2021 nih. Dan diceritain kronologisnya dia bertemu di kafe, pertemuan di kafe sama warung kopi itu terus perkenalan dan akhirnya bertemu berhubungan lah berhubungan dengan LM dengan LM 2 kali itu di daerah Sentul dan di daerah SCBD juga dan akhirnya hamil dan LM mengaku hamil setelah itu melahirkan dan dia minta untuk ditemani oleh Revolusi. Setelah lahirnya dia menghilang si LM ini minta untuk pertanggungjawabannya terus muncul lagi terus menghilang lagi polanya seperti itu ini terus tiba-tiba dia muncul di tahun 2025 mengaku itu anaknya dari Pak ini semakin rumit kan ibaratnya dia Revolusi mengaku itu CA adalah anaknya bisa dia kan LM nggak mengakui kalau CA itu ayah misalnya Revolusi tapi adalah PRK ini gimana bang harus dibuktikan benar-benar ya salah satu caranya terus dia di masing-masing mereka gitu. Ya, jadi segala sesuatu peristiwa kejadian yang sudah lama ya dari 2021 sampai dengan 2025. Di sini ada namanya track record. Di sini ada namanya jejak digital. Di sini ada namanya peristiwa di mananya hari-hari per hari, detik per detik. Itu semua ada. Percakapannya kah? Pertemuannya kah? Perbincangannya kah? Nah, semua itu ada. Buktikan kalau semua rangkaian daripada apa yang di statement kan bahwa dia ketemu 2021 terus dia pada waktu itu ketemu di mana terus akhirnya dia melakukan hubungan terus akhirnya juga hamil terus juga diceritakan bahwa itu anaknya itu kan satu peristiwa yang nggak bisa diputus peristiwa nggak bisa dihapus. Nah peristiwa inilah yang menjadi satu alat bukti cukup untuk bisa disampaikan kepada publik dan kepada pihak kepolisian kalau ini sampai ke ranah kepolisian. Kalau ada misalnya Mr. R ini merasa bahwa ini anak saya, ya, nah lakukan itu. Kalau ini menjadi satu peristiwa yang bisa dipertanggungjawabkan, artinya alat bukti petunjuk ini yang bisa disampaikan ke publik tentunya semakin terang kan, semakin terang. Kenapa? Kalau memang benar ya, kalau memang benar ini dibuktikan juga benar. Lalu ada apa dengan LM yang maunya diakui dengan anaknya RK? Kalau itu benar. Pembuktian tes DNA sendiri dibuktikan dengan bukti petunjuk tadi. Kita bisa compare itu nanti. Ya, bisa compare tes DNA-nya sebenarnya identik mana? Anaknya ayah yang mengaku R anak biologis atau ke anaknya RK. Ini kan bisa dilihat. Kalau memang ternyata ya nggak mungkin setengah-setengah kan? Ya setengah-setengah itu nggak mungkin. Pasti gennya itu anaknya RK atau anaknya si Mr. R tadi. Jadi itu nanti akan terjawab. Karena proses hukum kan bergulir. Pembuktiannya dibarengi dengan adanya orang yang mengaku-ngaku tadi. Nah, tandanya di sini ada hubungan hukum ketiga orang. Kalau nanti terjadi satu perselisihan. Nah, ini hubungan hukumnya adalah barang siapa yang mengaku-ngaku anaknya kalau dia bukan anaknya, maka ini ada konsekuensi hukum. Ya kan? Ini kan namanya pembohongan publik. Balik lagi kepada RK yang sudah melaporkan ke LM, tentunya harus dibuktikan juga. Kalau memang itu benar, tandanya proses ini harus lanjut dan terima akibatnya terhadap LM. Ya karena LM juga sesuai dengan apa tuduhannya dan sangkaan pasal yang dikenakannya. Karena kan jelas ini mencorengkan nama baik, mencorengkan keluarga, ya. Nama baik itu lebih berat daripada
uang ya, nominal uang yang sekarang diumbar-umbar 2,5 miliar kemarin. Nah, ini kan berat. Kalau itu memang benar-benar anaknya Mr. R tadi. Ya, ini menjadi misteri guest nih. Dua orang yang sekarang menjadi perbincangan bahkan juga pembuktian. Nah, pembuktian ini harus kredibel dan terpercaya untuk membuktikan siapakah ayah biologis sesungguhnya. Nah, ini menjadi satu pertanyaan yang sangat menjadi, kalau memang ini benar, tentunya pembuktian ini emang harus, yang tadi saya bilang, harus diuji. Ya, jangan sampai pengujian tes DNA ini harus benar-benar teruji ya.